Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Nurrohmah dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi implementasi akad syaraf dalam lembaga keuangan syariah untuk memenuhi tugas Islam dan disiplin ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi asyar. Asyar secara bahasa merupakan tambahan dan kelebihan. Secara istilah adalah sistem tukar-menukar harta atau aktivitas perdagangan sesama mata uang baik yang sama ataupun dengan mata uang negara lain. Dalam fikih disebutkan bahwa syarf ialah perdagangan sesama mata uang lainnya seperti emas dengan emas. Terdapat beberapa pengertian asyar secara istilah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan istilah syara, asyar ialah sesuatu transaksi perdagangan antara dua valuta. Menurut Mas'adi Gufron, syar ialah kegiatan jual beli antara benda sejenis maupun beda jenis dengan cara kontan, layaknya sistem perdagangan emas dengan emas, emas dengan perak, ataupun sejenis mata uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syar ialah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli di antara dua valuta, baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara yang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan alir dari akad syar. Yang pertama adalah pembeli dan penjual menyepakati akad syar. Dan yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual, kemudian penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah dasar hukum dari akad syar. Jual beli mata uang sudah diperbolehkan menurut aturan Islam asalkan tidak menyalahi aturan Islam. Selain itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah SAW juga menyatakan memperbolehkan syar. Berikut adalah beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan syar. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya lantaran dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah hadis. Para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktik syar didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang antara lain pendapat jumhur ulama yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nabi dari Abu Said berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Takaran atau timbangannya harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima dalam hal ini sama. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah ijma. Di sini ijma mengatakan bahwa manusia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki hak atas hartanya, dan jika orang lain ingin memilikinya, maka diperlukan imbal balik yang harus diserahkan. Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan dari orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rukun dan syarat dari transaksi syar. Apa aja sih rukun dan syarat dari transaksi syar? Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Terdapat berbagai hal yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak agar transaksi jual beli mata uang sah, antara lain. Yang pertama, pelaku akad.
Di sini ada dua sisi yang terlibat, yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual adalah sisi pertama yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah sisi kedua yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta. Yang kedua adalah objek akad. Objek akad ada dua, yakni syarf atau valuta dan kurs nilai akar. Kurs adalah ketetapan atas harga untuk pertukaran suatu valuta dengan valuta yang lainnya. Yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Dalam melakukan kegiatan syarf juga harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan dan penerimaan sebelum keduanya berpisah. Transaksi pertukaran ini harus diselesaikan sebelum keduanya berpisah, baik yang ditukarkan mata uang sejenis maupun mata uang yang berbeda. Oleh sebab itu, penyerahan dan penerimaan wajib hukumnya dilaksanakan sebelum meninggalkan tempat. Tidak diperbolehkan adanya penundaan pembayaran di antara keduanya. Yang kedua adalah sama rata. Syarat pertukaran uang untuk yang sejenis maka diharuskan sama rata, artinya dengan jumlah yang sama. Namun jika mata uangnya berbeda maka diperbolehkan untuk tidak sama rata. Yang ketiga adalah pembayaran tunai. Tidak dibenarkan adanya penundaan pembayaran di antara keduanya. Ketika terdapat rentan waktu antara penyerahan dan penerimaan valuta dengan tujuan tukar-menukar membuat transaksi tidak akan sah. Semuanya harus dilakukan dengan tunai, baik pertukaran mata uang yang sama maupun dengan mata uang yang berbeda. Yang terakhir atau yang keempat adalah dalam pelaksanaan tidak diperbolehkan ada khiyar syarat. Di dalam syarf tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat bagi pembeli, yang artinya pembeli bisa memilih meneruskan transaksi tersebut meskipun telah usai transaksi yang terdahulu ataupun memilih untuk tak meneruskan transaksi. Syarat tersebut diperjanjikan dalam jual beli terdahulunya. Larangan ini ditujukan untuk menghindari adanya riba. Bagaimana sih aplikasi syarf dalam perbankan syariah? Nah, selanjutnya saya akan membahas aplikasi syarf dalam perbankan syariah. Implementasi syarf di lembaga keuangan syariah salah satunya perbankan syariah. Bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai bai atau penjual, dan nasabah bertindak sebagai mustari atau pembeli. Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Dalam aplikasinya, di perbankan syariah, syarf merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Kebutuhan transaksi falas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi falas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai, dan tidak mengandung unsur spekulasi. Misalnya, seorang dokter menerima gaji bulanannya dengan mata uang ringgit Malaysia, padahal ia berkebangsaan Indonesia. Saat ia akan pulang, ia menukarkan uangnya dengan mata uang rupiah. Apakah hal itu diperbolehkan? Dan apa ketentuannya? Nah, jawabannya adalah boleh menukarkan mata uang ringgit dengan mata uang rupiah, asalkan dengan ketentuan sesuai kurs yang berlaku dan dilakukan secara tunai. Yang terakhir saya akan membahas mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa yang mengatur jual beli valuta asing atau syarf telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN MUI /3/2002. Yang pertama mengenai ketentuan umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan sejenis tunai atau al-takabut. Yang keempat atau yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Yang kedua adalah jenis-jenis transaksi valuta asing. Jenis-jenis valuta asing terdapat 4. Yang pertama, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh,
karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga adalah transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Yang terakhir atau yang keempat adalah transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Oleh sebab itu, syariah menetapkan satu-satunya transaksi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh umat Islam ialah transaksi port. Mengapa demikian? Nah, karena hanya transaksi tersebut yang pelaksanaannya bertepatan dengan dasar syariah yang telah ditetapkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.